Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Timur. Ya, ini sudah adanya edaran mengenai penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Tapi sebelum saya lanjutkan informasi ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Timur tahun 2022 oleh Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT sebagai PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Juga di Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Ya, zona dalam PPDB Jatim 2022 adalah zona administratif kabupaten atau kota. Ada 38 kabupaten atau kota. Ini berarti ada 38 zona PPDB Jatim 2022. Sistem zonasi adalah proses seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Dengan ketentuan umum untuk PPDB Jatim tahun 2022 itu yang pertama, pendaftaran PPDB bisa melalui jalur zonasi dengan persentase 50%, afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali 5%, dan prestasi 30%. Lalu, jalur pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk kecuali untuk sekolah tertentu ya, seperti sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah berasrama, sekolah terbuka, juga sekolah di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman. Lalu sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel. Lalu poin yang kedua, ketentuan umum PPDB Jatim tahun 2022 itu adalah bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Ya, seperti terkenanya bencana alam atau bencana sosial. Sedangkan wabah coronavirus COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah melalui jalur zonasi SMK. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan. Untuk jenjang SMA, jalur PPDB-nya itu yang pertama tadi afirmasi 15%, itu termasuk dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Lalu yang kedua, perpindahan tugas dari orang tua atau wali, itu persentasenya 5%, termasuk pindah tugas atau anak guru dan anak tenaga kesehatan.
Lalu prestasi hasil lomba termasuk prestasi lomba akademik dan lomba non-akademik. Lalu prestasi nilai akademik itu gabungan rata dari nilai raport semester 1 sampai 5 dan nilai akreditasi sekolah itu sebanyak 25%, lalu 50%-nya itu adalah zonasi SMA. Begitu juga untuk jenjang SMK, afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua wali 5%, prestasi hasil lomba 5%, prestasi nilai akademik ini yang agak besar ya, persentasenya yaitu 65%. Gabungan dari semester 1 sampai 5 diambil ratanya, lalu nilai akreditasi sekolah SMP. Lalu yang kemudian 10%-nya adalah zonasi SMK. Tahapan pelaksanaan ini baru dari tahun-tahun kemarinnya. Ini jadi tahapan pelaksanaan PPDB Jatim 2022 dengan skema ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Tahap 1 ini adalah untuk SMA sama SMK. Jadi mengikuti afirmasi, bisa pindah tugas orang tua, bisa prestasi hasil lomba. Lalu yang tahap 2 ini khusus yang SMA saja, yaitu prestasi nilai akademik yang disetorkan, yang diberikan. Lalu tahap 3 itu adalah untuk jenjang SMK, sebanyak persentasenya 10%. Tahap 4 untuk SMA zonasi 50%, tahap 5 itu untuk SMK prestasi dan dari nilai akademik 65%. Jadi semuanya sementara mengikuti tahap 1, yaitu entah mau ngambil afirmasi, pindah tugas orang tua atau prestasi hasil lomba. Lalu setelah itu jika tidak lulus ke tahap 1 baru bisa mengikuti tahap 2 sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Ya, ketentuan jalur prestasi nilai akademik SMA dan SMK itu gabungan rata dari nilai raport semester 1 sampai dengan 5 dan nilai akreditasi sekolah asal atau waktu SMP. Di mana gabungannya yaitu untuk rata nilai raport itu 70% dan untuk nilai akreditasi sekolah itu 30%. Mata pelajaran yang diambil yaitu pendidikan agama, lalu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan nilai akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi sekolah yang belum terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70. Bagi sekolah dari luar Jatim, melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah. Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat yang ditentukan berdasarkan prioritas urutan nilai mata pelajaran, lalu waktu pendaftaran. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona perbatasan. Dapat memilih 3 sekolah tujuan, ketiganya dapat di dalam zona, 2 di dalam zona, dan 1 di luar zona. Ya, ini ada juknis kegiatan sesuai dengan tanggalnya, yaitu pada bulan Maret hingga bulan Mei. Ini sosialisasi juknis PPDB Jatim 2022. Lalu 23 hingga 28 Mei
Ini entry verifikasi dan pembentulan nilai raport, yaitu tentang entry nilai raport oleh sekolah, verifikasi nilai raport oleh calon pendaftar, pembentulan nilai raport oleh sekolah, dan semuanya dilakukan secara online. Lalu pelaksanaan PPDB 2022 ini juga dilakukan secara online, yaitu pengambilan PIN oleh calon pendaftar itu tanggal 2 hingga 18 Juni 2022. Latihan pendaftaran tanggal 13 hingga 18 Juni 2022. Tahap 1. Tahap 1, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali dan prestasi hasil lomba. Ini pendaftarannya tanggal 20 sampai 20 Juni 2022. Lalu verifikasi dan validasi oleh SMA SMK 21 hingga 23 Juni. Pengumumannya 24 Juni, cetak bukti penerimaan oleh siswa itu 24 Juni. Untuk tahap 2, jalur prestasi nilai akademik SMA, pendaftaran itu tanggal 25 hingga 26 Juni, penutupan 26 Juni, pengumuman 27 Juni, cetak bukti penerimaan oleh siswa 27 Juni. Untuk tahap 3, jalur zonasi untuk SMK itu pendaftaran tanggal 28 hingga 29 Juni 2022. Penutupannya tanggal 29 Juni 2022, pengumuman 30 Juni, cetak bukti penerimaan itu 30 Juni. Tahap 4, jalur zonasi SMA. Ini pendaftaran 1 sampai 2 Juli, penutupan 2 Juli, pengumuman 3 Juli, cetak bukti penerimaan oleh siswa 3 Juli. Lalu tahap 5, jalur prestasi nilai akademik SMK. Pendaftaran 4-5 Juli, penutupan 5 Juli, pengumuman 6 Juli, cetak bukti penerimaan oleh siswa 6 Juli. Semuanya dilakukan secara online. Lalu setelah semuanya dari semua kelima tahap ini selesai, siswa diterima di sekolah yang diinginkan. Siswa melaksanakan daftar ulang secara offline ini di sekolah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, yaitu di tanggal 7 hingga 8 Juli 2022. Ya, ini info yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, untuk putra putrinya yang akan melanjutkan dari tingkat SMP ke SMA. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.